Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembahasan pertama mengenai media. Media di sini secara bahasa itu diartikan medium. Artinya dalam ilmu komunikasi itu media bisa dijajarkan dengan alat bantu penghubung, pengantar, atau bahkan komunikasi. Secara singkatnya mungkin bisa dipelajari pada makalah yang sudah saya kirim. Nah, di situ ada beberapa pakar yang menjelaskan bahwasanya media merupakan alat teknis yang digunakan untuk melakukan mediasi atau menyimpan pesan. Dengan kata lain, media merupakan alat komunikasi. Di sini media itu berfungsi pada banyak metode. Paling umum itu pada media pembelajaran, karena dalam makalah kami saya membawakan tema media dalam metode pembelajaran. Nah, mungkin secara singkatnya seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemakalah kedua ingin memaparkan makalah yang sebelumnya sudah ada. Pembahasan yang kedua, B. Ruang lingkup media dalam pembelajaran. Ruang lingkup media pembelajaran adalah meliputi segala alat, bahan, peraga, serta sarana dan prasarana di sekolah yang digunakan dalam proses pembelajaran. Lebih penting lagi adalah media ini sengaja dipilih dalam proses pembelajaran. Ada beberapa ciri-ciri ruang lingkup media. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksikan suatu objek atau suatu peristiwa. Sebagai contoh peristiwa sejarah yang sudah berlalu, siswa bisa mempelajari peristiwa-peristiwa bersejarah melalui media pembelajaran berupa rekaman video, dokumentasi, dan foto-foto. 2. Ciri manipulatif. Ciri manipulatif erat kaitannya dengan kejadian yang berlangsung berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Sebagai contoh, siswa ingin mempelajari perkembangan janin dalam rahim ibu selama 9 bulan melalui bantuan media pembelajaran. Waktu dapat dipersingkat dengan menampilkan hal-hal yang dirasa penting saja melalui rekaman video misalnya. Yang terakhir, ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara kebersamaan kejadian tersebut disajikan kepada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama. Sebagai contoh, penggunaan CD, flash disk, dan sebagainya dapat memudahkan guru untuk mendistribusikan bahan pembelajaran. Informasi yang terdapat di dalamnya akan selalu terjaga sebagaimana aslinya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Anina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah memberikan waktunya. Langsung saja di sini pada poin ketiga saya akan menjelaskan mengenai objek kajian dari media pembelajaran. Jadi tadi sudah diulas mengenai pengertian dari media pembelajaran dan juga ruang lingkupnya. Sekarang pada poin terakhir saya akan menjelaskan mengenai objek kajian media pembelajaran. Jadi objek kajian pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah media pembelajaran yang berbasis manusia. Artinya, media pembelajaran ini itu merupakan media yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan peran ataupun informasi. Lalu, ada juga media yang berbasis cetakan, seperti kebanyakan yang kita jumpai, karena ini sudah termasuk umum ya. Ada poster, ada juga papan pengumuman, buku, kerja, atau latihan jurnal-jurnal, itu merupakan bagian dari media berbasis cetakan. Nah, lalu ada juga media yang berbasis visual. Nah, artinya media ini itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual yang dapat memperlancar pemahaman dan juga memperkuat ingatan. Visual ini juga bisa menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata. Lalu yang keempat, ada media yang berbasis audiovisual. Nah, artinya apa? Media visual ini itu
media audiovisual ini itu menggabungkan penggunaan suara yang memerlukan pekerjaan tambahan untuk memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media audiovisual adalah penulisan naskah dan juga storyboard yang memerlukan persiapan yang sangat banyak, rancangan dan juga penelitian. Lalu pada media berbasis komputer. Nah, di sini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda karena dalam dalam bidang pendidikan dan juga ada pelatihan komputer kan memiliki peran sebagai manajer dan dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Nah, modus ini juga dikenal sebagai Computer Assisted Instruction. Jadi CAI itu mendukung pembelajaran dan pelatihan, akan tetapi dia itu bukanlah penyampai utama dalam materi pembelajarannya. Nah, jadi seperti itu pembagian dari media pembelajaran. Terima kasih.